Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karyania Azara dengan NIM 122290092 dari kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai fenomena tornado pada mata kuliah dasar mekanika dan fenomena gelombang. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui dulu apa itu tornado. Tornado merupakan kolom udara yang berputar kencang, biasanya berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara yang turun dari badai petir dan bersentuhan dengan tanah. Meskipun tornado biasanya berlangsung singkat, hanya berlangsung beberapa menit, terkadang dapat berlangsung lebih dari 1 jam dan menempuh perjalanan sampai beberapa mil, sehingga menyebabkan kerusakan parah. Selanjutnya yaitu bagaimana proses terbentuknya tornado. Tornado dapat terbentuk dalam badai petir di mana putaran udara ke atas bertemu dengan udara yang berputar dari aliran ke bawah yang telah mengarah ke atas. Udara yang naik dalam badai petir dapat mulai berputar ketika dipengaruhi oleh angin yang bertiup ke berbagai arah. Ia mulai naik dan didorong ke samping oleh angin. Ia naik sedikit lagi dan terdorong lagi oleh angin yang bergerak ke arah lain. Angin yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda pula menyebabkan udara yang naik mulai berputar. Yaitu aliran fluida yang ada pada tornado. Terdapat 4 poin, yaitu rotasi, Bernoulli, updraft, dan vortisitas. Yang pertama yaitu rotasi. Tornado terbentuk dari badai petir supercell yang dicirikan oleh rotasi kuat. Rotasi ini berasal dari berbagai faktor seperti gesekan angin, perbedaan tekanan udara, dan topografi. Yang selanjutnya yaitu Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa ketika kecepatan fluida meningkat, tekanannya berkurang. Dalam tornado, udara yang bergerak cepat di sekitar pusaran mengalami penurunan tekanan, yang menyebabkan benda-benda terhisap ke dalam pusaran dan terangkat ke atas. Selanjutnya yaitu updraft. Udara yang naik dalam badai petir dapat mulai berputar ketika dipengaruhi oleh angin yang bertiup ke berbagai arah. Udara yang berputar saat naik merupakan hal yang biasa terjadi di supercell, jenis badai petir terkuat. Namun, tidak semua udara yang berputar menghasilkan tornado. Yang terakhir yaitu vortisitas. Nilai vortisitas horizontal yang besar menyebabkan nilai helicity yang besar juga, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya tornado yang berhubungan dengan supercell badai petir. Selanjutnya yaitu persamaan Navier-Stokes dan tornado. Persamaan Navier-Stokes silinder memiliki beberapa persamaan dengan tornado, yakni konservasi momentum, viskoelastisitas, tekanan atmosfer, dan rotasi bumi. Akan tetapi persamaan Navier-Stokes silinder tidak dapat sepenuhnya menjelaskan semua aspek fenomena tornado. Tornado adalah sistem yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor topografi, kelembaban, dan suhu. Yang terakhir yaitu gelombang gravitasi inersial dan gelombang Rossby pada tornado. Gelombang gravitasi inersial dan gelombang Rossby dapat memicu pembentukan tornado dengan menciptakan kondisi atmosfer yang tidak stabil. Gelombang gravitasi inersial dapat mengangkat massa udara hangat ke atmosfer atas, yang kemudian mendingin dan turun kembali dengan cepat. Sedangkan gelombang Rossby dapat mengarahkan massa udara panas dan dingin ke suatu lokasi, yang meningkatkan kemungkinan pembentukan tornado. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.